Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki wilayah yang sangat fundamental dalam memahami manajemen bisnis Islam, yaitu landasan filosofisnya. Kita tidak hanya akan membahas konsep-konsep teoritis, tetapi juga bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, manajemen bisnis Islam bukanlah sekadar penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam kerangka syariah. Ia memiliki fondasi yang lebih dalam, yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Landasan filosofis ini memberikan arah dan pedoman bagi setiap aktivitas bisnis, memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang diamanatkan oleh agama. Hari ini, kita akan fokus pada 3 pilar utama landasan filosofis tersebut: tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Ketiganya saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi bisnis yang berlandaskan syariah. Pertama, kita akan membahas tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini bukan hanya sekadar keyakinan teologis, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam praktik bisnis. Kita akan melihat bagaimana tauhid memengaruhi cara kita memandang kepemilikan, tanggung jawab, dan tujuan dari kegiatan bisnis. Kedua, kita akan menjelajahi konsep keadilan, yang merupakan salah satu nilai inti dalam Islam. Keadilan bukan hanya tentang perlakuan yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya secara adil. Kita akan membahas bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari transaksi hingga hubungan dengan karyawan dan pelanggan. Ketiga, kita akan membahas keseimbangan, yang menekankan pada harmoni antara berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks bisnis, keseimbangan berarti bahwa kita harus memperhatikan tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan filosofis ini, serta mampu mengaitkannya dengan praktik bisnis sehari-hari. Dengan pemahaman yang kuat tentang landasan filosofis ini, kita akan dapat membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita mendalami lebih jauh tentang landasan filosofis yang membedakan bisnis Islam dari sistem bisnis lainnya. Kita tidak hanya berbicara tentang praktik ekonomi, tetapi juga tentang nilai-nilai yang membentuk dasar dari setiap keputusan dan tindakan dalam dunia bisnis Islam. Perlu kita pahami bahwa bisnis Islam tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai filosofis yang bersumber dari ajaran Islam. Ini berarti bahwa setiap aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran, harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam. Landasan filosofis ini memberikan arah dan pedoman bagi setiap kegiatan bisnis, memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang menciptakan bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 landasan filosofis utama yang menjadi pilar dari bisnis Islam. Tauhid. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama. Dalam konteks bisnis, tauhid berarti bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan lakukan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memengaruhi cara kita memandang kepemilikan, penggunaan sumber daya, dan tujuan dari bisnis itu sendiri. Tauhid mengajarkan kita untuk menjalankan bisnis dengan niat yang tulus, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak yang terlibat dalam bisnis, tanpa diskriminasi atau penindasan. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, termasuk antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks bisnis, keseimbangan berarti bahwa kita harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis kita. Bisnis Islam harus dijalankan dengan cara yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga landasan filosofis ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi bisnis Islam. Dengan memahami dan menerapkan landasan filosofis ini, kita dapat membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita mulai dengan fondasi paling mendasar dalam bisnis Islam, yaitu tauhid. Tauhid, secara sederhana, adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam konteks bisnis, maknanya jauh lebih dalam dan luas.
Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi landasan utama dari seluruh ajaran Islam. Ini bukan hanya sekadar keyakinan teologis, tetapi juga panduan hidup yang mencakup setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dalam konteks bisnis, tauhid berarti bahwa setiap kegiatan bisnis harus didasarkan pada kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengubah cara kita memandang kepemilikan dan tanggung jawab. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai pemilik mutlak, tetapi sebagai pemegang amanah yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta dan sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa manusia hanya memiliki hak pengelolaan atas harta dan sumber daya, dan harus menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggunakan harta dan sumber daya tersebut untuk tujuan yang baik, yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Implikasi tauhid dalam bisnis sangat luas, menyadari bahwa segala sesuatu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa kita harus mengelola bisnis kita dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Kita harus menggunakan sumber daya yang diberikan kepada kita dengan cara yang bijaksana dan efisien. Menjalankan bisnis dengan niat ibadah, bukan hanya untuk mencari keuntungan materi. Ini berarti bahwa kita harus menjadikan bisnis kita sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi sesama. Keuntungan materi bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Menghindari praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa kita harus menghindari praktik-praktik seperti riba, penipuan, dan eksploitasi. Kita harus menjalankan bisnis kita dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami dan menerapkan konsep tauhid dalam bisnis, kita dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berkah dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Tauhid mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, dan untuk menjalankan bisnis kita dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan salah satu pilar utama dalam bisnis Islam, yaitu keadilan. Keadilan bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan bisnis harus didasarkan pada prinsip keadilan, tanpa memihak atau merugikan pihak manapun. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak yang terlibat dalam bisnis, tanpa diskriminasi atau penindasan. Ini mencakup perlakuan yang sama dan adil terhadap semua pihak, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Keadilan juga berarti memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks bisnis, keadilan mencakup berbagai aspek, antara lain, perlakuan yang adil terhadap karyawan. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta kesempatan untuk berkembang. Perusahaan harus menghindari praktik-praktik eksploitasi dan diskriminasi terhadap karyawan. Perlakuan yang adil terhadap pelanggan. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas, dengan harga yang wajar. Perusahaan harus menghindari praktik-praktik penipuan dan manipulasi terhadap pelanggan. Perlakuan yang adil terhadap pemasok. Pemasok memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Perlakuan yang adil terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, melalui program-program sosial dan lingkungan. Perusahaan harus menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan atau praktik bisnis yang tidak etis. Keadilan bukan hanya tentang memberikan apa yang menjadi hak orang lain, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat dan martabat. Ini berarti bahwa kita harus menghindari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, di mana semua pihak merasa dihargai dan dihormati. Keadilan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama, yang merupakan landasan bagi kesuksesan bisnis jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pilar ketiga dari landasan filosofis bisnis Islam, yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, yang mencerminkan harmoni antara berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan adalah prinsip yang menekankan pada harmoni antara berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini berarti bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, antara hak dan kewajiban,
serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks bisnis, keseimbangan berarti bahwa bisnis harus dijalankan dengan cara yang tidak merusak keseimbangan alam dan masyarakat. Ini berarti bahwa kita harus memperhatikan dampak dari kegiatan bisnis kita terhadap lingkungan dan masyarakat, dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif. Ini berarti bahwa bisnis harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif. Kita tidak boleh hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan bisnis kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Implikasi keseimbangan dalam bisnis sangat luas. 1. Bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keseimbangan mengajarkan kita untuk menjalankan bisnis dengan cara yang berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Ini berarti bahwa kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, mengurangi limbah, dan menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, yang efektif. Keseimbangan mengajarkan kita untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ini berarti bahwa kita harus menjalankan program-program CSR yang efektif, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program-program CSR dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta melestarikan budaya dan lingkungan. 3. Menghindari praktik-praktik bisnis yang merusak lingkungan. Keseimbangan mengajarkan kita untuk menghindari praktik-praktik bisnis yang merusak lingkungan, seperti pencemaran limbah, eksploitasi sumber daya alam, dan produksi barang-barang yang berbahaya. Kita harus berusaha untuk menjalankan bisnis kita dengan cara yang ramah lingkungan, yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam bisnis, kita dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kita dapat membangun bisnis yang berkelanjutan, yang memberikan kontribusi positif bagi dunia. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami landasan filosofis bisnis Islam, yaitu tauhid, keadilan, dan keseimbangan, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Tauhid, keadilan, dan keseimbangan dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari melalui berbagai cara. Ini bukan hanya sekadar teori, tetapi merupakan panduan praktis yang dapat kita terapkan dalam setiap aspek bisnis kita. Menjalankan bisnis dengan niat yang baik dan jujur. Implementasi tauhid dalam bisnis dimulai dengan niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa kita harus menjalankan bisnis kita dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kita harus menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti penipuan, manipulasi, dan korupsi. Memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan adil dan hormat. Implementasi keadilan dalam bisnis berarti memberikan hak kepada setiap orang yang terlibat dalam bisnis kita. Kita harus memperlakukan karyawan kita dengan adil, memberikan mereka upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta kesempatan untuk berkembang. Kita juga harus memperlakukan pelanggan kita dengan hormat, memberikan mereka produk dan layanan yang berkualitas, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan mereka. Menghindari praktik-praktik bisnis yang merusak lingkungan. Implementasi keseimbangan dalam bisnis berarti menjaga harmoni antara kegiatan bisnis kita dan lingkungan. Kita harus menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti pencemaran limbah, eksploitasi sumber daya alam, dan produksi barang-barang yang berbahaya. Kita harus berusaha untuk menjalankan bisnis kita dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui program-program CSR. Implementasi keseimbangan dalam bisnis juga berarti memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kita dapat melakukan ini melalui program-program Corporate Social Responsibility, CSR, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Dengan berkontribusi pada pembangunan masyarakat, kita tidak hanya menjalankan bisnis yang sukses, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis sehari-hari, kita dapat membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berkah dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa landasan filosofis bisnis Islam memberikan arah dan pedoman yang kuat bagi bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar teori, tetapi merupakan panduan praktis yang dapat kita terapkan dalam setiap aspek bisnis kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan, kita dapat membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berkah dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Tauhid mengajarkan kita untuk menjalankan bisnis dengan niat yang tulus, keadilan mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat,
Dan keseimbangan mengajarkan kita untuk menjaga harmoni antara kegiatan bisnis kita dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, yang merupakan tujuan utama dari bisnis Islam. Mari kita jadikan landasan filosofis ini sebagai panduan dalam setiap langkah bisnis kita, dan mari kita bangun bisnis yang tidak hanya sukses, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia. Demikianlah pembahasan kita mengenai landasan filosofis bisnis Islam. Semoga pemahaman ini tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi juga menginspirasi kita untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. Mari kita jadikan tauhid, keadilan, dan keseimbangan sebagai panduan utama dalam setiap langkah kita. Dengan demikian, kita tidak hanya akan meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif rekan-rekan mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.